Jadi kopi yang dibawa oleh masyarakat dari 19 distrik di Kabupaten Pania itu datang ke Koharu. Mari kita bisa lihat di sini Bapak. Nah, jadi kita beli, masyarakat bawa kopi kita beli. Untuk saat ini harganya itu 25.000 per kilo. Kita terima buah yang merah. Kalau masyarakat kelola juga, kita tetap terima. Tetapi yang kita minta dari masyarakat adalah yang masih buah merah. Nanti begitu buah merah kita terima, kita timbang, kita beli dari masyarakat, kita bersihkan. Nah, di koperasi sendiri ada 3 pengelolaan yang saat ini kita sedang mengelola. Ada yang full wash dan ada juga honey dan ada juga namanya natural. Kalau kita lihat di gambar yang ini Bapak ya, ini full wash. Full wash itu maksudnya bagaimana? Jadi buah yang merah ini dia dipulper dulu, baru difermentasi sekitar 12 sampai 36 jam. Setelah nanti air gulanya luruh, nah, baru kita bersihkan lagi, kita jemur. Nah, ini penjemurannya di greenhouse sendiri itu sekitar 21 hari atau sekitar 3 minggu. Nah, berbeda kalau dengan yang honey. Kalau yang honey begitu kita sudah pulper, kita langsung jemur dengan sari gulanya, sehingga fermentasinya itu terjadi di penjemuran. Kalau yang natural kita sudah bersihkan, kita langsung jemur dengan kulit-kulitnya. Kalau yang ini butuh 28 hari, ini butuh 5 minggu. Perbedaannya hanya seminggu saja. Pulos tadi 21 hari, yang honey 28 hari. Kalau yang natural itu plus 1 minggu lagi, sekitar 5 minggu. Nah, kopi yang sudah kering dengan kadar air sekitar 10-12%, nah, kita resting lagi. Kita bilang itu namanya diistirahatkan lagi dari penjemuran. Itu butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Baru nanti kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau kita lihat di gambar Bapak supaya jelasnya, mari. Itu ada di sini. Ini namanya proses huling. Proses huling itu artinya proses yang melepaskan kulit arinya. Kalau yang full wash, dia hanya kulit ari bagian dalam. Begitu juga dengan yang honey. Tapi kalau natural, termasuk dengan kulit yang masih di luar tadi. Ini dia proses huling. Setelah dia dihuling, masih ada beberapa hal yang di dalam kopi itu tadi, seperti kulitnya, seperti bagian kotoran yang harus kita sortir. Nah, itu makanya dia masuk ke dalam tahap sortir. Buah yang kita ambil itu di ukuran 6 sampai 8 mm. Yang 5 mm atau piberi ataupun yang ada noda itu kita pisahkan. Kita bilang itu adalah kopi defectnya begitu. Setelah nanti kita dapat kopi yang sesuai dengan kita punya kriteria yang kita ikuti dari SNI, dari Green Bean, baru kita roasting. Di roasting ini nanti ada 3 model, ada yang light, ada yang medium, dan juga ada yang dark. Sesuai dengan peruntukannya, kalau yang dark itu untuk espresso, yang medium itu untuk manual brewer. Kalau yang light itu kita ambil sebagai uji coba untuk melihat cita rasanya. Setelah kopi itu di roasting, dia harus di resting lagi selama seminggu sebelum benar-benar bisa digunakan. Itu berguna untuk melepaskan gas-gas setelah dia disalai. Penyebab pertama kenapa kita sering asam lambung ataupun kembung ketika minum kopi itu adalah salah satunya mungkin penyebabnya adalah dia punya gas setelah digoreng itu belum dilepaskan. Seharusnya itu dilepaskan dulu, baru nanti bisa dikonsumsi. Nah, jadi kalau di total ini dari kita penerimaan kopi sampai di tahap dia disimpan di sini dan bisa digunakan dikonsumsi itu butuh sekitar 8 sampai 10 minggu, tergantung bagaimana kecepatan kita di dalam sortir kopinya. Nah, kalau dari hasil kaprik ataupun hasil dari kita uji cita rasanya setelah di roasting, dia rasanya itu lebih ke, kalau dia ke asam, dia itu ke jeruk nipis. Baru spektrum rasa yang lain adalah dia berupa kacang tanah. Di aftertaste-nya dia itu bersifat long dan itu rasanya adalah kayu manis. Sehingga kalau bisa dibilang kopi Pania ini kenapa begitu sangat diminati, pahitnya itu ringan.
tetapi flavornya itu sangat kompleks, dan itulah yang membedakan kopi Paniai. Di luar dari bahwa kopi ini adalah kopi organik, cita rasa yang dihasilkan memang cita rasa yang eksotik dan juga menarik. Demikian Pak. Untuk kemasan yang kita gunakan saat ini adalah ini. Bisa dilihat ya Bapak. Nah, ini modelnya. Ini yang saya pegang ini ada full roast. Yang saya roasting itu dark. Ini model kopi tipika. Nanti di belakangnya itu saya akan cantumkan biasanya di sini tanggal berapa dia di roasting, bulan ya. Jadi kami dari Koharu Paniai mewakili petani kopi yang ada di Paniai sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuannya berupa dana otonomi khusus, sehingga kopi ini masih bisa kami kembangkan lebih lagi. Di ajang pameran kali ini kami bersyukur juga diundang untuk mengikuti membawa kopi dari Paniai. Di sini ada Pak Ishak Gobay selaku petani, dan juga saya Idris sebagai salah satu pengelola di koperasi. Mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi sudah mengadakan pameran otonomi khusus ini, dan kami juga terus meminta dukungannya kepada pemerintah agar kopi ini terus dikembangkan lebih lanjut lagi sebagai produk unggulan daerah. Demikian.